export ya. Sebentar. Entity ya, ERD dengan model jaringan ya, jaringan yang harus bisa dikembangkan. Ini dia simbol-simbolnya ya, atribut komposit, entity, weak, atribut, primary, key value, composite, entitas ya, strong entity set. Nah, ini memang harus dipahami. Ada yang strong, ada yang lemah ya. Kenapa? Ini karena dalam membuat perancangan sangat penting, sehingga nantinya untuk dari sini masuk ke use case ya, apa itu namanya, dengan beberapa diagram UML lainnya sudah menjadi bisa ya. Jadi misalnya kamu membuatkan database, atribut itu atribut kunci, atribut simple ya, ada atribut multi value ya. Contoh di sini multi value dia si pegawai ya, si pegawai, tanggal lahir, gelar, NIK, nama. Atribut komposit ya. Oke, ibu bahasa satu aja ya. Karena di apps ini sangat penting. Entity ERD, entity relationship diagram, yang suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak ya. Jadi ada di sini entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan yang masing-masing dilengkapi dengan atribut yang lainnya ya. Itu contohnya. Jadi ERD ini perancangan basis data. Sebenarnya di sistem basis data juga dibahaskan ya. Tapi di apps ini sebenarnya kalian itu harus bisa membuatkan ERD ke UML ya. Apakah itu nanti diagram apa namanya, diagram sequence ya, sampai UML-nya. Nah, data apa yang dibutuhkan dalam bisnis mereka? Bagaimana dengan relasi? Jadi harus kita tahu siapa aja yang berperan, apa hubungannya, dan apa keterkaitannya ya, harus tahu. Itulah yang menentukan nanti ada normalisasi ya. Entitas, kumpulan objek sesuatu yang dapat dibedakan, juga yang bisa disebut dengan strong ya, strong dan weak. Strong itu kuat, weak-nya itu lemah. Strong apabila ada entity yang satu set lebih atributnya digunakan oleh entity set yang lain ya. Jadi contohnya di sini ada, di satu lagi ada ya. Jadi ada hubungannya. Di mana setiap kolom berkaitan dengan atribut-atributnya. Nanti kalau misalnya ada namanya kelas diagram ya, kelas diagram itu ya. Jadi ada hubungan di sini dengan misalnya ini nama mahasiswa NIM ya. Apa hubungan primary key-nya si mahasiswa dengan mata kuliah ya. Satu mahasiswa mengambil satu mata kuliah ya. Namanya strong ya. Disebut weak, lemah apabila 4 persegi panjang bertumpuk. Jadi ada digambarkan dengan 4 persegi panjang bertumpuk. Kita lihat ya. Contoh di sini ada atribut A, B, C, dan seterusnya. Atribut ini merupakan primary key. Contoh di sini apa ya? Jadi dalam suatu identitas entity itu ada beberapa apa namanya, semacam primary key ya. Jadi itu nggak bisa ya. Ini harusnya satu yang lemah jadinya. Contoh pegawai, nomor pegawai, milik, tanggungan ya. Tanggungan itu bisa pegawai itu kan misalnya ada tuh apa, pegawai itu misalnya anak sampai 3 ditanggung. Jadi namanya, umur, itu kan termasuk strong and weak ya. Ini strong and weak-nya. Kemudian ada atribut yang memang terdiri dari, ya itu tadi, atribut kunci menentukan suatu entity ya. Atribut simple apabila bernilai tunggal. Ya, kita lihat di sini. Multi value, sekelompok nilai untuk setiap instan entity-nya ya, tanggal lahir, gelar, NIK, nama, dan seterusnya. Atribut komposit apabila atribut yang lebih kecil mempunyai arti tertentu. Contoh di sini tadi nama ya. Biasanya kan nama itu nama depan, kan tidak bisa hanya ada yang hanya satu nama, tapi umumnya ada nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Ini sudah disebut atribut komposit ya. Berikutnya atribut derivatif ya. Derivatif itu merupakan kalkulasi ya. Contoh tanggal lahir ya, umur. Jadi kalau kamu sekarang misalnya semester 3, berarti kamu di kampus ini sudah hampir 1,5 tahun. Itu namanya kalkulatif ya. Tanggal lahirnya 17 Desember 2000 misalnya, berarti umurnya sekian, itu alternatif. Ketiga, relationship ya. Hubungan yang terjadi antara satu
identitas dengan yang lainnya. Bisa dengan total, keseluruhan, partisial, tidak tergantung. Contoh ini contoh si pegawai punya bagian, namun pegawai bekerja pada proyek ya. Ini namanya total partisipan, ini partisial yang tidak tergantung. Ini total ya. Si pegawai dibawahi atau dinaungi satu divisi atau bagian. Indikator tipe adalah indikator, ini ada contoh indikator asosiatif objek. Siswa mendaftar kursus. Jadi siswa melakukan pendaftaran di kursus. Ini namanya indikator yang ada sebenarnya hanya perubahan di kata kerjanya. Namun ini adalah sebagai suatu objek. Siswa mendaftar di tempat kursus, misalnya kan di sini siswa melakukan pendaftaran di tempat kursus. Ya, ini menjadi objektif, asosiatif objek. Indikator supertipe ya, supertipe itu apabila yang hubungan itu lebih bernama. Contoh ya, ini pegawai kan ada pegawai tetap, pegawai honor atau pegawai. Nah, ini contohnya ya. Jadi setiap apa itu namanya folder, setiap file atau setiap entity ada bagian-bagiannya lagi, itu namanya ya. Kemudian di dalam ERD itu ada namanya derajat relasi, yaitu one to one yang kemarin itu ya. Ini harus dipahami betul, tapi ini nanti diperdalam di basis data ya. One to one. Contoh mahasiswa apa ya? Kalau mengikuti perkuliahan kan hanya satu ya, dalam satu waktu hanya satu ya. Tapi kalau mata kuliah itu bisa diambil banyak orang, banyak mahasiswa, itu udah one to many. Jadi dalam satu waktu ya di jam tertentu siswa hanya bisa berada dalam satu ruangan. Nah, itu namanya one to one ya. Kemudian ada one to many. One to many contoh tadi satu mahasiswa one to many ya, berhubungan dengan paling banyak satu ke banyak ya. Yang satu bisa diambil banyak mahasiswa, yang ngambilnya hanya satu, one to many. Many to many ini apabila ada si A, contoh tadi ya, mata kuliah, oh ya tadi one to many, one to one itu dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah dia hanya bisa diambil satu mahasiswa. Many to many, contoh mahasiswa itu kan bisa mengambil beberapa mata kuliah untuk misalnya KRS ya, itu dia many to many. Mahasiswa bisa mengambil berapa mata kuliah dalam satu semester. Mata kuliah itu bisa diambil, satu mata kuliah bisa diambil beberapa mahasiswa banyak dalam satu semester ya, itu many to many. Nah, ini dibuatkan hubungannya. Ini yang digambarkan, hubungannya inilah yang diturunkan di dalam ERD, kelas diagram, ya ini lebih spesifik lagi bagian-bagiannya ya. Nah, ini dalam bentuk, kalau kita perhatikan hubungannya ini nanti terbentuk dalam tabel, perancangan tabel dengan kelas diagram ya. Nah, ini dia, ini one to many. Jadi ini kalau misalnya nanti kamu membuat perancangan ya, di tahap perancangan, ini harus diperlihatkan ya, nanti yang ada 1M, M to M yang tadi ya. Tapi memang yang sebaiknya itu kalau bisa one to one ya, jarang itu M to M ya, itu perlu di apa namanya normalisasi. Jadi kalau kita lihat hari ini adalah pembahasan normalisasi supaya tidak terjadi double data ya. Nah, untuk memudahkan hubungan ERD tadi bisa dibuatkan dengan tabel ya, relasi dengan matriks ya. Jadi misalnya mahasiswa hubungannya dengan dosen, mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi dari sini bisa dilihat memudahkan membuat tabel. Setelah kamu buatkan tabelnya ya, siapa saja yang berperan ya, kemudian buatkan dalam bentuk ERD-nya ya. Ini disebut matriks tapi dalam bentuk tabel ya. Ya, ini dimasukkan dalam langkah menggambar ya. Ini namanya kondisinya, ininya ya. Kemudian yang ini langkah keempat, langkah kelima menentukan kunci utama ya. Jadi kalau misalnya dalam program perlu itu yang mana primary key-nya, nomor pengawas. Baru selanjutnya ERD berdasarkan kuncinya ya, kunci utama, kunci project ya. Biasanya itu ini dia ya dibuatkan berdasarkan kuncinya. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi semuanya dicakup ya, diperhatikan di sini hubungannya itu satu-satu ya, one to one, MM, itu menunjukkan one to many, one to many.
selama dia masih M to M itu perlu nanti namanya normalisasi ya. Jadi ini kalau di apa ini hubungan kelas diagramnya ditentukan yang mana primary key, yang mana primary key-nya ini dilibatkan ya. Oke, slide buatkan ERD. Oke, jadi dari minggu kemarin kita membahas pembuatan normalisasi ataupun bukan normalisasi ya, kita masih ke RD supaya bisa merancang di UML-nya, membuat sequence diagram. Yang perlu dipahami itu adalah membuat perancangan tabel setelah perancangan atau metrik ya, yang tabel tadi kemudian dibuatkan dalam bentuk RD. RD-nya di apa itu namanya dibuatkan lagi dalam bentuk kelas diagram ya. Itu biasanya kalau dalam apa namanya analisa perancangan sistem informasi di tahapan perencanaan ya, pengembangannya sistem itu sangat dibutuhkan ya, sangat apa namanya itu pasti diminta ya, buatkan RD-nya dan itu harus apa yang ada di RD itu juga yang ada di kelas diagram, itu yang ada di UML seterusnya ya. Oke, pembahasan kita ini cukup karena minggu depan masih masuk atau enggak ya? Tidak ya? Oke, sepertinya tidak ya karena tanggal 24. Jadi kita bertemunya di akhir apa namanya? Di minggu Januari, iya kan? Ya. Ya, Bu. Kemungkinan. Ya. Oke. Jadi kalau kita menunggu pengumuman aja, kalaupun apa tidak ada tugas yang apa namanya tugas-tugas sebelumnya aja dilengkapi, kita bertemu di tahun depan ya, karena depan mungkin sudah libur akhir tahun ya. Oke semuanya, selamat sore, terima kasih atas sore ini. Jadi kita sudah selesai ya, nanti bisa dilihat di videonya, tidak ada tugas ya. Hari ini hanya membahas ERD yang tadi ya. Oke, terima kasih Deli, Rian, Hetty, Tiara, Sylvia. Selamat sore. Sore, Bu. Sorry